Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat. Semoga kita semua selalu diberikan kelancaran dalam segala urusan. Pada kesempatan kali ini, di channel saya kita akan mempelajari tentang cara penggunaan jangka sorong dan mikrometer. Sebelum kita lebih jauh mengenali jangka sorong dan mikrometer, jadi ketelitian pengukuran sangat diperlukan dalam mendesain sebuah alat. Kekurangan telitian seringkali membuat alat tersebut tidak berfungsi secara optimal atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Coba dibayangkan, seandainya ada sebuah benda kerja, yaitu skrup atau kita biasa kenal dengan mur baut yang akan dipakai tetapi mempunyai selisih ukuran misalnya 0,01 mm, maka keduanya tidak akan dapat dirangkai dengan baik. Nah, di sini kita tahu bahwa ukurannya harus sesuai dengan panduan dan mempunyai clearance atau mempunyai toleransi yang baik. Seandainya kita aplikasikan pada part yang ada di kendaraan kita, misal di motor atau di mobil, tentu akan mengalami sebuah kerusakan atau aus atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Nah, di sini pentingnya kita menggunakan jangka sorong dan mikrometer. Kita bisa belajar bagaimana kita dapat membaca dengan baik alat ukur dasar, yaitu jangka sorong dan mikrometer skrup, agar nantinya dalam mengukur panjang sebuah benda kerja ataupun kedalaman maupun diameter, kita bisa mendapatkan ukuran dengan ketelitian yang baik. Seandainya kita dapat mengukur dengan ketelitian yang baik, maka kita dapat menghasilkan sebuah benda dengan hasil yang baik juga. Nah, di sini kita akan mempelajari jangka sorong dan mikrometer menggunakan sebuah simulasi. Akan saya tampilkan simulasinya. Dalam pengukuran panjang yang akan kita pelajari yaitu bagaimana menggunakan jangka sorong dan mikrometer dengan benar, kemudian mengenal skala-skala yang ada pada jangka sorong dan mikrometer, kemudian membaca skala dengan benar. Kita awali dengan jangka sorong terlebih dahulu dengan ketelitian 0,1 mm. Kita awali dengan mengukur diameter luar benda. Jadi pada jangka sorong, dia mempunyai beberapa bagian. Ada rahang bawah, rahang atas, sebuah pengunci, dan ekornya. Di sini kita akan mengaplikasikan menggunakan simulasi di sini bagaimana sebuah jangka sorong kita gunakan sesuai dengan prosedur yang ada. Silakan bisa disimak. Kita awali dengan materi mengukur diameter luar benda. Diameter luar benda bisa diukur menggunakan rahang bawah dengan cara melepas kunci ke arah kiri, kemudian membuka rahang, memasukkan benda pada rahang bagian bawah, kemudian menguncinya ke arah kanan. Jadi hasil bisa kita lihat pada skala utama ditambahkan dengan skala non-use. Di sini skala non-use-nya bisa kita sesuaikan dengan ketelitian pada jangka sorong itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita lihat mengukur diameter dalam benda. Diameter dalam benda kita gunakan rahang bagian atas. Seperti tadi, kita buka penguncinya ke arah kiri, kemudian kita arahkan bagian benda yang mempunyai lubang, kemudian rahang bagian atas kita perlebar atau membuka jangka sorongnya sehingga rahangnya saling bersentuhan dengan sisi-sisi bagian dalam silinder. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu mengukur kedalaman benda. Untuk mengukur kedalaman benda, kita bisa menggunakan bagian
paling belakang dari jangka sorong. Nah, seperti ini. Jadi kita membuka penguncinya, kemudian mengarahkan bagian ekornya sehingga dia bagian paling bawah dia menyentuh dari permukaan lubang yang akan kita ukur, dan bagian ekornya menyentuh bagian paling bawah lubang. Demikian cara menggunakan diameter dalam, diameter luar, kemudian mengukur kedalaman. Selanjutnya kita mengenal skala utama dan skala nonius. Ada dua buah skala, di sini ada skala utama dan skala nonius. Skala utama, jadi jangka sorong memiliki batas ketelitian 0,1 mm, artinya ketepatan pengukuran dengan alat ini sampai 0,1 mm terdekat. Jadi jangka sorong memiliki dua macam skala, yaitu skala utama dalam satuan cm. Kita bisa lihat bagian yang berkedip itu adalah skala utama, dan skala nonius dalam satuan mm. Pada bagian rahang yang berada di posisi di bawah, dia menggunakan satuan mm, dan pada bagian yang di atas menggunakan satuan inci. Nah, ketelitian ini sendiri, setiap jangka sorong mempunyai ketelitian yang berbeda. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang cara membaca skala. Pembahasan materi berikutnya yaitu tentang cara membaca skala. Cara membaca skala jangka sorong, mula-mula perhatikan skala nonius yang berhimpitan dengan salah satu skala utama. Kita perhatikan. Sebelum kita cari mana bagian garis yang berhimpitan dengan skala utama, kita perhatikan dulu skala utama yang berada di depan angka 0 skala nonius. Ya, perhatikan skala utama. Pada skala utama, setelah angka 0 mundur ke belakang menunjukkan angka 4,7. Di sini kita bisa lihat, di sini ada angka 4. 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 4,7. Jadi yang kita hitung pada skala utama yaitu angka yang berada di belakang angka 0 dari skala nonius. Di sini kita lihat ada 4,7 cm. Sedangkan yang berhimpit kita cari, setelah itu kita cari yang berhimpit. Di sini ada pada angka 4. Jadi skala noniusnya yaitu 0,4 mm. Jadi hasil dari pengukuran diameter yang diketahui dari benda kerja tersebut yaitu 4,7 ditambah 0,4 mm. Jadi hasilnya bisa kita ketahui yaitu 4,74 cm, atau jika kita jadikan satuannya menjadi mm yaitu 47,4 mm. Nah, berikutnya kita ada latihan input skala. Langkahnya yaitu dengan menggeser rahang jangka sorong, rahang bagian bawah kita geser, rahang geraknya kita geser ke arah dari kiri ke kanan. Kita menggunakan tombol keyboard dengan panah kiri dan panah kanan. Kita coba geser rahang geraknya, rahang gesernya kita gerakkan. Pada bagian bawah ini ada zoom, yaitu perbesaran dari gambar skala utama dan skala nonius yang saling berhimpit. Nah, contohnya seperti ini, bisa kita lihat perbesarannya. Jadi angka atau ukurannya di sini bisa kita ketahui 2 berada di sini, lebihnya adalah 6 mili. Kemudian skala nonius yang berhimpit yaitu berada pada angka 6. Jadi hasilnya dalam satuan cm yaitu 2,66 cm, atau jika kita
jadikan satuannya menjadi milimeter, hasilnya yaitu 26,6 mm. Kita coba ukuran yang lain. Misal ada di sini. Oke. Nah, seandainya dia ukurannya berhimpit antara skala nonius dengan skala utama, misalnya di sini berhimpit angka 10 dengan 0, maka hasilnya dari pembacaan jangka sorong adalah 10 cm atau 100 mm. Kita coba lagi untuk percobaan yang ketiga. Ini saya coba acak. Di sini pada angka sebelum angka 0 pada skala nonius, di sini ditunjukkan 3,1234567. 3,7 skala noniusnya yang berhimpit yaitu pada angka 3. Jadi 0,03 cm. Tinggal kita tambahkan 3,7 cm ditambah 0,03 cm, yaitu hasilnya 3,73 cm atau 37,3 mm. Demikian penjelasan dari saya tentang cara pembacaan jangka sorong. Untuk simulasi tes input skala akan saya sampaikan di Google Classroom. Silahkan bisa dikerjakan sehingga kalian bisa mengukur seberapa banyak materi yang masuk atau yang kalian pahami dari penjelasan tentang jangka sorong. Pada video berikutnya nanti akan saya sampaikan tentang bagaimana pembacaan mikrometer. Terima kasih, selamat mencoba, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.